Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Wahyu Bima Kunchara, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 asal Sukoharjo dari basis SMA unggulan CT Asa Foundation Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal khususnya adalah mengenai penyelesaian tugas, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah tugas-tugas akhir untuk penyelesaian modul 1.1. Kurang lebih ada 3 pertanyaan yang akan mengisi video ini. Pertama adalah refleksi koneksi materi saya mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebagai guru yang biasa dalam hal mengajar adalah kami guru dibekali dengan kurikulum 2013. Kemudian kami memiliki KD-KD yang perlu kami berikan ke siswa, kita sampaikan ke siswa. Dalam hal memberikan materi berdasarkan KD-KD ini, kita mengajarkan memberi contoh, membimbing siswa untuk sikap-sikap tertentu yang perlu dikembangkan, mulai dari kerjasama, kemudian saling toleransi dan seterusnya. Nah, setelah kita menyampaikan KD-KD tersebut, kita mengukur bagaimana serapan siswa. KD tadi diturunkan dengan indikator, kemudian dinilai kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Nah, hal yang mungkin terasa adalah kita tidak terlalu mengukur berangkatnya siswa dari keluarga-keluarga itu punya potensi apa. Kemudian kita kurang menggali itu dan setidaknya kita kurang memahami bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman yang terkini. Karena pada dasarnya kurikulum 2013 kan disusun dari 2013, kemudian dikembangkan lagi di 2016 dan sekarang 2021. Ya sudah, kita seadanya saja. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, yang jelas adalah saya mempelajari bahwasannya mengajar itu sebuah keutuhan dari mana istilahnya ketika kita memiliki sebuah kelas, yaitu seorang siswa itu berangkat ke tingkat SMA kami itu sebenarnya tidak berisi udara saja, tetapi sudah berisi ilmu-ilmu, sudah berisi air di dalamnya. Entah itu 10%, 15%, 20%. Nah, tugas kita sebagai guru sebenarnya mengukur itu dulu. Mereka ini sebenarnya punya potensinya seberapa? Apakah gelasnya panjang, apakah gelasnya diameternya lebar, bentuknya apa dan lain sebagainya. Dari situ kita berangkat bahwasannya potensi siswa ini arahnya bagaimana. Kita memberikan gambaran bahwa kodrat zaman kita itu seperti ini. Ada istilah-istilah seperti 4.0 dan seterusnya, digitalisasi dan seterusnya. Kemudian kodrat alam kita bagaimana? Kita hadir di dunia ini di lingkungan Indonesia, di mana alamnya jauh akan berbeda dengan belahan dunia yang lain yang seharusnya dikolaborasikan antara zaman sekarang dengan lingkungan yang sekarang. Nah, pengembangan potensi tadi ditambah dengan pengembangan tadi harus dilandasi sesuatu nilai-nilai yang baik. Dalam hal ini di modul ini kita diajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi mengajar sebuah KD disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dilandasi dengan nilai-nilai mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis sampai dengan mandiri. Jadi harapannya siswa itu menjadi utuh sebagai guru mengukur anak ini datang dengan potensi yang bagaimana. Kemudian memberi gambaran luas dan membimbingnya menuju gambaran tersebut dengan dasar berupa profil pelajar Pancasila. Oke, berlanjut ke poin ketiga, yaitu tentang apa yang segera bisa kita terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi lebih ke sisi bahwasanya pertama adalah kita sebagai guru harus dan wajib mempunyai pemikiran yang luas mengenai kodrat zaman dan kodrat alam. Ini modal dasar kita berangkat untuk masuk ke kelas. Jadi KD itu harus dikembangkan, indikator-indikatornya, variasi-variasi soalnya dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita, dengan masa di lingkungan kita. Nah, setelah itu kita harus mengukur dulu potensi siswa. Pertama,
Ketika kita sudah mempunyai penyesuaian KD terhadap kodrat zaman dan kodrat alam, kita harus juga mengukur anak ini memang betul-betul concern potensinya memang di mapel kita, atau memang kita harus merelakan dia hanya sekedar memahami itu. Kebanyakan orang sebagai guru sekarang memaksakan bahwasanya semua mapel itu harus baik. Akan tetapi menurut saya kebijaksanaan Ki Hajar Dewantara adalah ya sudah, anak itu punya potensi A, kebetulan itu di mapel kita unggulkan, kita bantu dia mau sampai apapun. Tetapi ketika anak itu memang potensinya bukan di kita, jangan pernah dipaksa, karena sebenarnya Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sekolah itu tempat bermain, tempat yang asik seharusnya. Ketika dia memang tidak punya potensi di situ dan kita memaksa potensi itu, jatuhnya tidak akan asik lagi. Nah, setelah itu, tapi yang jelas kita harus memahamkan bahwa sepotensi apapun dia akan berkembang dengan mata pelajaran tertentu yang akan dia pilih, karena kita di level di SMA, kita harus landasi itu dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi awalnya kita harus punya pemikiran yang luas dulu sebagai guru, itu untuk awal. Langkah kedua adalah mengukur potensi, kapan harus mendorong sekuat mungkin, kapan harus merelakan seorang anak yang tidak punya potensi ini dan membantunya secukupnya. Yang ketiga adalah lebih ke sisi bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada siswa. Kurang lebih itu untuk hal koneksi antar materi sampai dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.